sehingga kami boleh ada di minggu pertama bulan 6 ini Tuhan, bulan Juni ini Tuhan. Itu semuanya berkat-Mu saja, karena berkat-Mu saja kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, lewat setiap pujian kami, lewat setiap penyembahan kami, lewat setiap kerinduan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang boleh kami lewati pada minggu kemarin Tuhan. Banyak hal yang telah kami lalui Tuhan, itu semuanya karena anugerah-Mu saja. Saat ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Melayakan kami Tuhan, ini pujian kami Bapa. Kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Saudara, kita mau katakan alam
semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Kamu tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Dengan segenap hati kami mau katakan layak, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Nama-Mu besar, nama-Mu besar. Nama-Mu besar, nama-Mu besar. Termulia, kita sembah Dia. Haleluya. Nama-Mu besar, termulia Tuhan. Kami tinggikan, kami angkat, kami muliakan. Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Kami mau agungkan Engkau terus Tuhan, sepanjang hidup yang Kau berikan bagi kami. Sampai pada detik ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami mau berikan hanya bagi nama-Mu, hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Pagi ini kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, rindu menyembah Engkau, rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita mau katakan, layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar.
saja katakan layak dipuji, disembah. Mari kita katakan, layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, lurus barang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, lurus barang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar, teguh namamu besar, namamu besar, teguh namamu besar, namamu besar, lihat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan kasih nanti Pendeta Alex yang buka kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur atas kasih karunia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami, bahkan penyertaan dan pikiran kami, hingga kami tiba di gereja di dalam jalan selamat, sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan para pelayan-Mu, baik dari dan dunia, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan juga Tuhan, Kau menyerahkan seluruh kepada kami ini dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau yang sertai, sehingga kami yang datang dengan lebih dan berbeban berat boleh diperoleh berkat, bahkan ibadah kami berkenan di hadapan Dia. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa. Amin, puji Tuhan. Saya silakan untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kita mau rayakan kemenangan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwasanya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kita mau tinggikan Dia pada pagi hari ini. Kita mau katakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita mau katakan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkan
suara katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menceritakan kisah kasih Tuhan sepanjang minggu yang telah dilewati. Saya persilakan dan saya buka ruang kesaksian. Puji Tuhan, jika tidak ada, saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati Tuhan, kita semuanya disertai Tuhan, dan kita semuanya diberikan kesehatan, dan terlebih kita semuanya merasakan kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Kita mau tinggikan Dia pada hari ini. Kita mau katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya, dan meminta untuk selamanya. Sama-sama kita mau katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah
ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Bapa kita, Allah kita, pemilik hidup kita, yang senantiasa menyatakan kebaikannya demi kebaikannya dalam kehidupan kita. Tanpa batas waktu, dalam setiap musim hidup kita Dia selalu ada. Mari kita mau bersyukur di minggu hari ini. Kita mau terus bersyukur kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, sebab Dia sangat baik dan begitu baik dalam kehidupan kita. Banyak yang telah Dia perbuat dan banyak kasih setianya yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk itu kesempatan kali ini kita mau bersyukur kepadanya. Kita mau ungkapkan syukur kita kepadanya. Haleluya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, banyak yang telah Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat. Amin. Di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan.
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kepada hambanya saya persilakan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga bekerja dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, biarlah Tuhan hati kami boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga kami boleh bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia, memampukan dia, supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Jadi saya pilih tema saat ini, dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Ini satu hal. Bagaimana kita dibentuk menjadi lebih baik di tangan Tuhan. Sebenarnya kita udah baik, tapi mau dibentuk lebih baik. Itu dikatakan dalam Yeremia pasalnya 18 ayatnya yang ke-4 sampai 6. Bisa Anda baca, dan juga ada juga tayangan di sini. Katakan di sini Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 4 sampai dengan 6. Ya. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah hiat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, ya, membuat apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Ini bagaimana Tuhan Allah menyuruh Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Di sana Yeremia dikasih Tuhan satu pelajaran yang luar biasa. Ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh seorang tukang periuk dalam membuat sebuah bejana dari tanah liat. Nah, kalau kita melihat bagaimana bejana itu kita mungkin bisa gunakan sehari-hari, di sini ada prosesnya. Melalui proses ini kita mempelajari dan melihat apa yang sedang dan ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita.
Ada 7 langkah proses pembuatan bejana. Kalau kita perhatikan ada 7 langkah dalam proses membuat bejana. Kita akan belajar. Langkah pertama, ini adalah bagaimana pengrajin itu mencari tanah liat. Mengeluarkan gelembung-gelembung udara pada tanah liat. Pertama di sini. Gelembung udara yang tersisa dapat memuai pada saat tanah liat dipanaskan, dibakar, sehingga dapat merusak bentuk atau bahkan menimbulkan retakan pada saat dibentuk. Ya, ini masalahnya, gelembung-gelembung ini. Ya. Proses ini dilakukan dengan menginjak-injak tanah liat, atau jika dengan mesin modern, tanah liat akan dipres. Ini prosesnya luar biasa. Jadi gelembung-gelembung yang ada di tanah liat itu diproses dulu sedemikian rupa. Diinjak-injak sampai gelembung-gelembung air itu tidak ada. Atau zaman sekarang itu dipres, ditekan sedemikian rupa. Saya pikir kalau tanah liat itu hidup, pasti dia menjerit, kan? Injak, ini satu prosesnya. Kalau saya aplikasikan ya di sini, gelembung udara di sini adalah hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak gelembung-gelembung udara. Ya. Banyak kekosongan dalam hati kita yang harus dihilangkan. Ya. Kekosongan ini akan mengganggu setiap langkah hidup kita dan membuat kita tidak fokus ya, dalam melakukan firman Tuhan. Kenapa kita tidak fokus? Karena masih ada gelembung-gelembung itu dalam hati kita. Sehingga kadang-kadang nggak fokus dalam ini. Melalui berbagai masalah yang Tuhan izinkan, kita akan dibersihkan dari gelembung-gelembung kekosongan itu. Segala hal yang tidak berkenan kepada Allah. Seperti apa? Sakit hati. Iya. Banyak masih ada gelembung-gelembung di dalam orang yang dikatakan dia orang percaya, tetapi masih ada sakit hatinya. Ini satu proses. Harus diobati dulu hatinya. Ada sakit hati. Cepat tersinggung, sakit hati. Ini biasa terjadi. Amarah. Ya, sekarang ini. Ini adalah gelembung, termasuk gelembung di dalam kehidupan hati kita. Amarah. Amarah kadang-kadang tidak bisa dikendalikan. Lagi kita lihat saat ini. Di jalanan. Wah, cepat sekali marah. Ini gelembung-gelembung yang terjadi. Dendam. Nah ini yang terus akar pahit. Ini masih terus. Ini terus yang diingatkan oleh si iblis itu, akar pahit masih ada. Kekecewaan, kecewa. Ya. Ketakutan masih banyak. Iri hati. Ini katakan kesombongan ya. Dan lain sebagainya. Ini dibersihkan melalui keadaan yang Tuhan izinkan. Ini dibersihkan melalui keadaan Tuhan izinkan. Memang kalau seperti yang tadi tanah liat itu memang sakit. Di dalam kehidupan kita memang sakit. Tetapi Tuhan izinkan ini kekosongan dalam hati kita. Supaya disingkirkan itu. Masalah-masalah itu. Ini langkah pertama ya. Langkah kedua ya. Menaruh tanah liat pada roda, ya, meja putar. Setelah diproses sekali, baru ditaruh di sana. Meja akan diputar demikian rupa. Tanah liat juga akan dibentuk, diputar, dibentuk sedemikian rupa. Dengan cara ini tanah
akan menjadi mudah dibentuk sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan apa? Sesuai dengan keinginan tukang periuk itu. Dia mau bentuk apa sesuai dengan. Tapi melalui proses pertama dilalui, baru disesuaikan apa kehendak tukang periuk itu. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami suatu keadaan yang akan membuat kita agar fokus kepadanya. Ini. Supaya Tuhan itu mengizinkan itu supaya kita fokus kepadanya. Kita tidak bisa lagi berharap dan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Hal ini membuat kita benar-benar hanya mengandalkan Tuhan. Sebenarnya ini. Setelah diputar, dibentuk sedemikian rupa. Baru kita mengerti. Kita melalui kondisi ini, pola pikir kita akan diubah. Pikir sehingga kita dapat mengerti ya, cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Dibentuk ya. Rencana Tuhan akan dibukakan bagi kita sehingga kita dapat melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan yang baik bagi hidup kita. Sebenarnya pada saat kita dibentuk, Tuhan punya tujuan yang baik bagi kita. Dengan begitu hidup kita akan menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan. Ini hidup kita ini mudah sebenarnya, nggak sulit dibentuk oleh Tuhan. Kalau gelembung-gelembung itu sudah dibereskan, maka Tuhan membentuk kita tidak sulit. Langkah ketiga ini. Menambah bagian gagang atau hiasan lain. Nah, setelah diproses, tukang periuk itu akan melihat apa yang perlu. Wah, ini perlu gagangnya ini supaya bisa dipegang. Bagian tambahan tersebut seperti pegangan gelas akan ditempelkan kepada bodi sehingga menjadi satu, ditempel. Jadi diukir sedemikian rupa, dilihat, wah ini masih kurang katanya. Setelah itu sambungan akan dihaluskan dan dipastikan kekuatannya dan aman. Tukang periuk itu melihat, membuat ini, menghaluskan. Nah, ini. Tuhan akan membawa kita dalam satu proses di mana Tuhan akan menambahkan talenta bagi kita. Ini proses. Jadi pada saat kita sudah dibentuk, Tuhan akan mengizinkan kita bagaimana diberikan talenta kepada kita. Supaya apa? Supaya kita berguna. Berikan talenta, Tuhan akan memberikan kemampuan lebih lagi bagi kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat berfungsi lebih baik lagi dan membawa berkat bagi orang lain. Ini. Ditambahkan talenta. Ditambahkan talenta bagi kita. Sehingga kita indah. Ini satu proses yang saya lihat di sana. Ya. Langkah keempat. Ya. Mengurangi kadar air yang dapat menyebabkan keretakan. Jika dipanaskan pada suhu yang tinggi, proses dilakukan dengan membiarkan bejana pada suhu ruangan selama 1 hari atau lebih dari 1 minggu, tergantung ukuran dan bentuk. Nah di sana. Setelah itu tidak cukup. Setelah kita diberikan talenta, setelah kita bisa menjadi dibentuk demikian rupa, diproses lagi. Tahap keempat, ada proses. Melalui proses ini kita akan merasa seakan-akan dibiarkan, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Pada saat tukang periuk itu tuh, setelah dipanaskan, didinginkan, dibiarkan itu. Bejana itu dibiarkan dulu sebelum, setelah dipanaskan dibiarkan. Di sana kadang-kadang iman kita juga seperti itu. Kita diproses, setelah kita dipakai oleh Tuhan, kita didinginkan, kita merasa sendiri. Kadang seperti itu.
Kita merasa sendiri, merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa, aduh gimana ini, gitu kan. Seolahnya saya ditinggal sendiri nih, padahal banyak masalah saya. Didinginkan, dibiarkan. Itu saya pada saat saya renungkan itu seperti yang dialami oleh Yesus. Pada saat dia katakan Eli Eli lama sabachthani, artinya Allah, mengapa engkau? Karena apa? Dibiarkan. Kadang kita yang juga dalam kerohanian kita ini juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita sudah pelayanan, kita sudah dibentuk, dikasih oleh Tuhan terenta. Pada saat kita mengalami satu titik, kita dibiarkan. Ini satu proses juga. Hidup kita terasa kering dan tawar. Ya kan? Hidup kita. Karena itu banyak merasa seperti itu. Supaya apa? Supaya tadi air itu, supaya bejana itu semakin kering. Tetapi melalui proses ini Tuhan mengajar kita untuk apa? Benar-benar hidup di dalam iman. Supaya kita makin hidup di dalam iman. Supaya tadi kesombongan rohani itu hilang. Sehingga kita hidup dalam iman. Nah ini kadang-kadang Tuhan akan mengajar kita untuk apa? Hidup tidak berdasarkan perasaan. Sebenarnya proses itu supaya kita hidup itu bukan berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu selalu sensitif. Kalau perasaan itu kemainkan, maka kita cepat tersinggung tadi. Cepat marah, cepat iri hati, cepat dendam. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk apa? Supaya kita tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Ini yang diizinkan. Supaya kita tidak lagi memakai perasaan, tetapi pakai iman. Ini nih. Kita beriman. Jadi proses itu supaya kita semakin yakin. Karena iman, kalau kita baca dalam Ibrani 11, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi itu yang kita harapkan. Ada pengharapan. Jadi kalau kita hidup hanya pakai perasaan, maka kita akan menjaga perasaan, ya kan? Menjaga perasaan orang. Wah, dia nggak menjaga perasaan saya. Sebenarnya orang yang bertumbuh itu dia semakin beriman. Artinya dia udah iman segala sesuatu dan iman. Sebenarnya proses itu yang diharapkan oleh Tuhan. Iman yang bukan berdasarkan kepada perasaan atau mood gitu kan. Lagi saya lagi gak mood ini katanya kan. Ya, gitu-gitu aja. Kalau perasaannya gembira, wah baru senang gitu. Tapi Tuhan sebenarnya nggak mengirim supaya kita beriman. Iman itu semakin kita terus apa masalahnya terus kita beriman. Karena gitu kan, wah gitu kan. Kalau moodnya baik, wah gembira pada saat memimpin pujian semangat sekali gitu kan. Lagi baik. Tetapi iman yang tetap percaya bahwa dalam segala keadaan, dalam perasaan apapun, dalam kondisi buruk sekalipun, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita. Nah ini sebenarnya. Supaya kita makin hidup, beriman ini semakin kuat. Kondisi apapun. Istilahnya, ada uang, nggak ada uang, terus memuji Tuhan terus. Itu kan kondisi apapun. Ini satu hal yang saya menarik. Langkah kelima di sana dikatakan, dipanaskan pada suhu di atas 1000 derajat untuk memberi kekuatan sebelum proses berikut. Di atas 1000 derajat, bayangkan aja. Tukang periuk itu memasukkan yang panas sekali. Di atas 1000 derajat.
proses kelima ini, Tuhan akan mengizinkan kondisi yang membuat dikatakan bergesekan satu sama lain, bahkan dengan orang-orang yang terdekat. Ya. Dipanas itu telah dipanaskan. Tuhan izinkan kita bergesekan. Dengan siapa? Dengan teman, atau dengan sahabat, atau dengan istri, atau dengan suami. Tuhan izinkan. Bergesekan karena apa? Besi menajamkan besi. Manusia itu menajamkan. Jadi iman kita itu diuji dengan apa? Dengan gesekan. Gimana sikap kita? Apa pada saat orang itu menyindir kita, gimana sikap kita? Sebagai kita yang beriman. Ini. Semuanya dimasukkan ke dalam api yang 1000 derajat panasnya. Ada gesekan-gesekan. Ya kan? Nah ternyata gesekan itu pada saat orang ada gesekan, di situ orang gak kuat. Ya kan? Ya udah rohani katanya. Sudah suka mimpin pujian. Tapi kelakuannya seperti ini gesekan. Nah bagaimana dia sebagai orang yang memimpin itu tahan terhadap gesekan itu. Kalau dia tahan, imannya semakin bertumbuh. Panaskan. Sengaja. Iblis itu suka manas-manasin kan? Iya. Ya. Gak suka dingin-dinginin. Suka manasin. Sehingga bagaimana reaksi kita gitu. Ya, ini kadang ini. Proses ini akan membuat kita semakin kuat dan tangguh. Karena itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ini proses. Jadi pada saat kita berkumpul di sini, ini adalah suatu proses. Supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Supaya kita bisa menerima satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan iman. Bukan apa? Dengan perasaan. Kalau anak muda kan main perasaan. Ya bikin aja. Ya. Perasaannya ditolak, wah. Minum baygon gitu kan. Perasaannya ini, ya kan. Nah itu makin perasaan. Kalau terlalu banyak pakai perasaan susah. Ya. Karena ini beriman. Ya, ini satu hal yang menarik. Jika kita dapat melalui proses ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Ya, kalau kita bisa melewati pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga kita siap menghadapi berbagai masalah yang lebih besar lagi. Siap kita menghadapinya. Tapi kalau proses keempat itu belum, proses kelima ini kita nggak akan siap menghadapinya. Nah itu Tuhan kasih perumpamaan. Seorang penabur. Ada ditabur dikatakan pinggir jalan. Ada ditabur di semak duri. Ada ditabur di yang berbatu-batu. Ada ditabur di taman yang subur. Yang mana? Yang berbuah itu di tempat yang subur. Dia menghasilkan. Ada proses sempat. Ada yang imannya dimakan burung. Ada yang tidak apa? Mati karena kekhawatiran, kena matahari. Ada yang digempit. Oleh apa? Oleh semak-semak duri. Nah di sini. Ini perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Nah pertumbuhan iman kita juga gitu. Kadang-kadang kita bertumbuh imannya semangat. Terus mulai dihimpit oleh apa kekhawatiran, akhirnya loyo lagi. Ya, loyo lagi gitu kan. Nggak sempat berbuah. Mati di tengah jalan. Nggak sempat berbuah. Ya. Tidak ada pelajaran yang lebih baik. Ya.
baik lagi dibandingkan dengan proses ini. Untuk apa? Untuk membuat kita siap dalam menjalankan tugas yang lebih besar lagi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sediakan bagi kita. Katakan, kalau engkau setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan lagi perkara yang besar. Itu Tuhan siapkan sebenarnya. Kemampuan kita Tuhan siapkan, kesetiaan itu makin hari makin meningkat. Setia. Tetapi kalau kita nggak setia, Tuhan nggak akan berikan lebih besar. Itu aja nggak mampu katanya. Dikasih lebih besar, nanti dia dipermalukan. Jadi kesiapan kita. Angka ke-6. Ya. Didinginkan bejana sebelum didinginkan tadi. Proses ini memerlukan waktu beberapa hari. Nah itu tadi didinginkan diproses tunggu beberapa hari. Ada kalanya Tuhan membawa kita ke dalam proses pendinginan, di mana kita akan kembali merasa sendiri lagi. Jadi diproses. Setelah kita sudah kuat tadi, diproses lagi. Ya. Diproses lagi, merasa sendiri lagi. Ya kan? Merasa sendiri. Gak ada yang menemani. Nah, itu ada lagu kata, aku masih seperti yang dulu sendiri terus kan. Ya ini sendiri. Ya lihat aja ada ya rekan itu setelah dia anaknya besar, nikah, istrinya meninggal, ya akhirnya dia sendiri lagi. Dia menghadapi ini sendiri. Ini proses hidup sendiri lagi. Artinya orang yang sendiri itu boleh dikatakan dia tidak bisa berbagi kecuali dengan Tuhan. Karena itu kadang Tuhan katakan tidak baik manusia sendiri, kadang-kadang seperti itu. Ya. Sendiri memikirkan betapa malang nasibku ini. Sendiri memikirkan bagaimana Tuhan ini. Ya. Ini suatu proses. Kondisi ini akan mempersiapkan kita untuk apa? Memasuki tahap berikutnya yang lebih panas lagi. Ini tantangan makin banyak. Tantangan lebih makin terus ada. Jadi selama kita hidup sebenarnya masih terus diproses oleh Tuhan. Dipanaskan lagi, didinginkan lagi. Pada saat kita sendiri bagaimana kita menghadapinya. Melalui keadaan ini iman kita semakin dipertebal. Dipertebal iman kita. Seperti Yeremia. Yeremia itu nabi yang suka menangis. Dia menangis sekelas itu. Agak cengeng lah gitu. Tapi mulai diproses oleh Tuhan. Kita juga seperti itu pada saat kita dipilih oleh Tuhan. Kita menjalani proses demi proses. Sendiri kita merenungkan. Ini. Karena ujian-ujian yang ada akan membuat kita benar-benar dapat melihat bahwa Tuhan itu hidup. Nah ini. Ini ujian yang mau kita melihat bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita. Ini artinya kenapa Yeremia disuruh oleh Tuhan Allah ke tempat tukang periuk supaya dia melihat proses itu. Kalau kita biasanya hanya pakai ya itu bejana itu kita pakai, kita lihat indah, kita pajang. Ya, tadinya saya mau bawa itu ada pajangan istri saya itu. Mungkin udah 10 tahun di situ terus gak dipakai gitu kan. Saya mau bikin contoh gitu kan. Ya kan? Karena cuma dilihat-lihat aja gak dipakai.
Sayang saya pikirkan, ini banyak orang pajangan itu sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah indah, dipajang aja, nggak digunakan. Akhirnya apa? Sia-sia. Kadang-kadang seperti itu. Dilihat, kita juga sebenarnya dipakai oleh Tuhan, udah mulai tebal imannya, tapi kita nggak pakai. Sayang. Ini, ya kan ibu-ibu suka kan, berang antik ini gitu kan, disimpan, liatin aja, liatin tahu-tahu nggak ada gunanya kan, kalau nggak dipakai. Kalau semua seperti itu nggak ada lagi jadi tukang priuk nanti ya, yang mencetak-cetak itu kan karena disimpan terus dipajang ya kan, yang apa biasanya gitu ibu ya, yang rusak-rusak dipakai, yang bagus disimpan gitu kan, ya kan itu kan, ini udah ini piringnya udah retak gitu kan, itu masih dipakai. Ya nggak tahu itu kapan sampai mati, mungkin nggak dipakai gitu kan, dipajang aja gitu kan. Nah nggak ada artinya gitu kan. Dia menikmati yang buruk-buruk, yang bagus-bagus disimpan. Harusnya yang bagus dikeluarin, dipakai kan. Ya itu kan. Nah kadang-kadang seperti itu terjadi. Ya kan. Sudah diproses oleh Tuhan, tapi nggak dipakai talentanya. Dibiarin aja. Ini sering terjadi ya. Jadi kalau nanti pulang lihat piring udah retak, buang aja lah, pakai yang lain yang bagus gitu kan, daripada di lemari itu nggak ada artinya itu kan. Karena seperti itu ya, kita ini diproses supaya imannya lebih tebal, membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi terpuruk pun sekalipun kita percaya. Nah ini kondisinya, apapun yang kita alami kita terus percaya, nggak goyah imannya. Kalau kita sudah mengalami proses itu, kita tidak akan goyah. Kita menghadapinya akan tenang. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, itu Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir lagi. Buang segala kekhawatiranmu. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Ya, ini yang 7. Ya, menambahkan bahan yang membuat bejana terlihat berkilau. Wah, diulas supaya apa? Bejana itu berkilau. Bejana itu berkilau yang indah. Ya, ini kan bejana ini berkilau, dia indah. Ini harganya mahal. Bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kalau sudah terbentuk. Karena itu dalam Yesaya dikatakan, engkau berharga di mata Tuhan. Harganya itu. Kalau Anda sudah masuk, umpamanya pasukan elit seperti Kopassus, pasukan khusus itu adalah orang-orang yang mahal. Negara bisa mengeluarkan miliaran. Demikian juga tukang priuk. So, kalau prosesnya sudah seperti ini, dia tinggal dibeli orang. Luar biasa ini. Setelah itu bejana dipanaskan kembali pada suhu di atas 1000 derajat. Bayangkan aja. Tadi kan udah dipanaskan, dikedinginkan lagi. Sekarang dipanaskan lagi melebihi dari 1000 derajat. Sebelumnya untuk apa? Memberi hasil sempurna pada proses terakhir. Makin dipanasin. Supaya apa? Benda itu menjadi sempurna. Nah, kita juga gitu kan. Hendaklah kamu sempurna sama dengan proses itu. Nah, ini pada saat saya pelajari, luar biasa sekali ya. Proses-proses Tuhan itu yang membuat kita menjadi sempurna. Melalui proses ini Tuhan menambahkan kapasitas dan kemampuan dalam diri kita. Nah ini. Kapasitas dan kemampuan dalam diri kita. Tambahkan sedemikian rupa. Kita akan dibawa kembali dalam suatu kondisi yang memerlukan ekstra energi untuk dapat menyelesaikan.
tanggung jawab yang semakin besar, membawa terpaan badai yang semakin kuat juga. Semakin dikasih tanggung jawab, semakin banyak badainya, tantangannya. Kan? Bapak Ibu memperhatikan kenapa itu pohon kelapa selalu tumbuh di tepi pantai. Wah, kelapa itu semakin anginnya kencang, semakin dia teguh berdiri. Cuma makin dia tantang angin itu. Sehingga bisa bengkok gini, dia lurus. Ini juga hidup kita. Semakin kita semakin dekat dengan Tuhan, terpaan itu semakin datang. Kita akan bisa bertahan. Ini kan. Ini jangan. Sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, ini. Kita terus dibentuk oleh Tuhan. Sedemikian pula. Di kesimpulannya ini. Tuhan sedang membentuk saudara. Ya. Dan saya untuk menjadi manusia terbaik. Sama seperti tukang pembuat bencana. Membentuk dan menghasilkan bencana yang terbaik. Jadi Tuhan selalu membentuk. Untuk menjadi manusia yang baik dan beriman, hal pertama yang paling diperlukan adalah kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Allah tidak akan memaksa agar saudara dan saya mau dibentuk. Ini adalah pilihan kita. Ini adalah pilihan kita. Apakah kita bersedia dibentuk oleh Tuhan? Ini tergantung kita. Tuhan nggak memaksa. Tapi kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, ini aku Tuhan. Ya, seperti Yesaya bilang, ini aku Tuhan. Kalau kita mau, katakan ini aku. Mau dibentuk. Masalah apapun, pergumulan apapun, saya akan hadapi. Bersama-sama dengan Tuhan. Wah, luar biasa. Ya kan? Bila sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus dulu. Ini dipersiapkan oleh Tuhan. Saya lihat Tuhan juga. Tuhan Yesus juga. Memberi contoh kepada kita. Mengenai apa? Proses. Yesus juga datang ke dunia melalui proses. Dia mengatakan dia lahir. Setelah dia lahir, dia bertumbuh dewasa. Tapi kalau kita baca, semakin dia dewasa, semakin tambah iman. Dia datang ke bait Allah. Dia menyampaikan Taurat Tuhan di bait Allah. Mulai semakin dewasa, dia berkeliling. Dia memilih murid-muridnya. Murid-muridnya dibentuk. Semakin hari, semakin boleh dikatakan, semakin berat yang dihadapi. Pada saat dia mau menuju salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu dia disiksa di sana. Diejek. Ditampar. Diberikan mahkota duri. Baru disuruh mengangkat salib. Setelah sampai di Golgota, dia diletakkan di atas kayu salib, tangannya dipaku. Suatu proses. Di atas kayu salib dikatakan, di dalam kayu salib dikatakan ada 7 perkataan dia yang melambangkan. Sehingga dia mati. Setelah terakhir, lambungnya ditombak. Ini proses. Baru dia dikuburkan, dia bangkit. Setelah kebangkitannya dia datang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah itu dia datang, dia naik ke surga. 10 hari kemudian dia memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Nah, ini satu proses. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya sudah memberi teladan untuk kita. Tinggal kita. Bahkan dikatakan, pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, roti dan anggur itu adalah lambang
bagaimana kita kembali melihat ke belakang pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah makan roti nantinya, kita ingat bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita minum anggur yang dikatakan itu darah Yesus, kita ingat bahwa Yesus telah disalibkan, darahnya tercucur di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, pemain musik sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ya, kita angkat satu pujian apa, Andri? Ya. Pak Nelson dan juga Pak Alek bisa membagikan ininya. Kita angkat satu pujian. Sungguh besar pengorbanan. Ya. Oh ya, Pak. Ya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah tentangku, tak selalu bagiku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan pujian ini sekali lagi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki perjamuan kudus ini, kita berdoa masing-masing. Apakah kita mau diproses oleh Tuhan? Supaya dalam kehidupan kita tidak hanya menggunakan perasaan kita, tapi kita mencoba dengan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin kita supaya kita beriman kepadanya. Supaya setiap masalah dan kehidupan kita boleh kita semua taruh di kaki Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kita mengikuti perjamuan kita kudus ini, kita merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Seperti yang dialami murid-murid. Mereka bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita juga pada saat ini kesempatan yang indah bagi kita, di mana kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengikuti perjamuan kudus ini. Kita bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Karena sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Ketika mereka sedang berkumpul, Tuhan Yesus mengambil alih untuk melayani murid-muridnya. Dia mengambil roti dan mengangkatnya ke atas. Dan dia mengucap syukur. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ketika engkau memakannya, ingatlah bahwa ini perlambang tubuh Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu, dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan dia bersyukur kepada Bapa. Dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa. Pada saat kau meminumnya, ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpah untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau meminumnya, ini adalah perlambang di mana Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa masing-masing. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nyatakan semua permohonanmu kepada Tuhan. Nyatakan semua bebanmu kepada Tuhan. Sehingga sepulang engkau dari tempat ini, engkau mempunyai kelegaan. Sepulang engkau dari gereja ini, kamu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan telah melakukan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Yesus pada saat ini yang bekerja dalam hati kami masing-masing. Sehingga melalui perjamuan kudus yang kami telah lakukan ini, kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh diteguhkan kembali. Kami memperoleh semangat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Supaya sakit penyakit yang kami derita, yang kami alami, boleh Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi,
Boleh kami mendapat jalan keluar bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kami, yang memberikan sukacita kepada kami. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Saya persilakan duduk. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita telah mengikuti perjamuan kudus. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan dengan kasih Kristus. Nanti Saudari Natalia yang buka kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk firman yang telah ditaburkan. Berkati firman ini Tuhan agar dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan agar dapat dipergunakan untuk pengabaran Injil-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas saya persilakan dan kita angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan kepada yang menyampaikan warta saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Pak Saud sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan membaca warta bersama-sama untuk pelayanan minggu depan maupun pokok-pokok doa yang bisa kita doakan di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Next, lanjut. Ya, ini persembahannya 260.000 ya pada tanggal 30 Mei. Terima kasih atas persembahannya dan Tuhan berkati. Lanjut. Ini ini Pak Saud ini berapa tahun nih Pak Saud? Siapa yang bisa apa nanti dibakar ini nanti? Bakarannya 25 ya, kan 24 katanya. Ya. Tapi tetap ya selamat nanti ya di tanggal 29 nanti. Masih berapa minggu lagi ya. Lanjut. Nah, ini nanti minggu depan. Oh, ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekaligus ini mak-mak yang pelayanan nanti ya. Ya karena lihat dari namanya. Cuman yang pemain musiknya dua anak muda, jadi kita nggak bisa sebut bapak-bapak lah. Ya, ini anak muda. Kemudian nanti minggu depan Pak Nelson yang menyampaikan firman Tuhan. Selamat mempersiapkan pelayanan minggu depan. Lanjut. Ya, ini khotbah Bapak ya. Setiap minggu ini di CEVI ya, 103,5 FM jam 9 pagi. Ya, jadi memang pas kalau kita lihat ini kita bisa dengar nanti. Biasanya ini CEVI ini biasa siaran ulang juga, ada kalanya malam-malam. Ya, jadi kalau pagi pas kita beribadah kan nggak mungkin kita dengar, tapi biasa siaran ulang malam. Ya. Lanjut. Ya, ini pokok doa bangsa negara. Ya.
Untuk gereja kita sendiri, untuk keadaan COVID ya, karena ini belum beres lah, jadi kita tetap jaga. Kemudian pelayanan misi, ya, jemaat yang berulang tahun. Tadi hanya ada ulang tahun pernikahannya, ulang tahun nggak ada ya. Ya, makanya Indra cepat menikah supaya ada ulang tahun bulan Juni, ya. Bercanda, jodoh aja belum jelas ya, atau udah ada? Canda Bu, ya. Oke, kemudian pergumulan jemaat, ya, ya, yang sudah lama tidak hadir. Ya, ini ada yang lama tidak hadir itu keluarga Jansen, kemudian Ibu Melani. Pak Milo, ya, kita coba atur nanti kunjungilah ya. Ya, ya, ya. Kemudian kesehatan, ya, baik Pak Yopi, ya, Bu Yani, ya, dan para hamba Tuhan, ya, kesehatan Michael, ya, pemulihan Cilili, ya memang saya lihat di Facebook itu matanya sempat ini, tapi udah mulai baik, ya, Cilili ya. Ini kapan Pak Nelson ke Kuningan lagi nih? Bulan 7. Iya. Oke. Kita berdoa untuk hal ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami belajar tentang bencana dan bagaimana Engkau berperkara melalui itu, untuk memberikan pemahaman kepada Yeremia maupun hamba-Mu Pak Saud yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu di tempat ini dalam mengiring dan Engkau di Tiranus maupun dimanapun Engkau memakai hamba-Mu, Engkau yang terus sertai dia di dalam pelayanannya Tuhan. Pemeliharaan perlindungan-Mu, bahkan urapan-Mu, hikmat dan kuasa-Mu nyata atas hamba-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu bahwa di tengah bangsa ini Engkau yang terus mengurapi, memberi hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, bahkan jajaran yang paling bawah yaitu RT maupun RW, sehingga semuanya mereka memimpin dengan bijak dan takut akan Engkau. Memang ada konflik mungkin dalam bangsa ini, ada intrik-intrik politik dalam bangsa ini, tapi kami percaya Tuhan bahwa jika Engkau yang memakai para pemerintah, aparat-aparat yang terpilih dengan hikmat dan otoritas sesuai kebenaran firman-Mu, Engkau menempatkan orang-orang yang tepat supaya memikirkan kesejahteraan bangsa ini, supaya memikirkan kesatuan dan kedamaian bangsa ini. Ketika ada hal-hal yang terjadi berkaitan dengan teroris, berkaitan dengan orang-orang yang memecah belah bangsa ini, Tuhan, kami mohon Engkau singkapkan, Engkau campur tangan, sehingga semuanya dapat teratasi dan bangsa ini tetap kondusif dan aman. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang dalam bangsa ini yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mungkin sudah pernah mendengar kebenaran firman-Mu melalui siaran media televisi atau YouTube ataupun elektronik yang dipakai. Bahkan juga sudah pernah mendengar tentang berita dari anak-anak Tuhan, kabar keselamatan itu. Tapi Engkau yang melembutkan hati mereka sehingga mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus yang menginsafkan mereka akan dosa dan tuntun mereka ke seluruh kebenaran agar berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu. Dalam nama Yesus kami minta belas kasihan dan anugerah-Mu, Kau nyatakan kepada orang-orang yang belum berjumpa dengan Engkau dalam bangsa ini, termasuk juga pemerintahan dalam bangsa ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Menara Pengharapan. Tuhan, kami tahu bahwa ada jemaat-jemaat kami, keluarga Pak Milo, keluarga Jansen, bahkan juga keluarga Cimelani, dan ada beberapa keluarga. Tuhan, Engkau yang bawa mereka kembali untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga yang dapat mengirim orang-orang untuk dapat beribadah kembali di tempat ini bersama kami, di bangku-bangku yang kosong. Bahkan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Hans juga Engkau yang sertai, hingga juga dalam usaha, dalam segala mereka yang apapun mereka lakukan, mereka dapat kembali beribadah bersama kami.
Bahkan kami tak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang memiliki pergumulan. Kami tidak tahu apa pergumulan dari jemaat-Mu. Tapi Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau memiliki hati dan pikiran kami. Dan bahkan Engkau dapat menjawab doa-doa dan pergumulan kami indah dan tepat pada waktunya. Nyatakan pertolongan dan kasih-Mu sehingga jemaat-Mu yang letih, lesu dan berbeban berat boleh mengalami perjumpaan bahkan kelegaan di dalam Engkau Yesus Sang Juru Selamat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan minggu depan, ya, baik dari worship leader, singer, baik dari pemain musik maupun pembawa firman. Engkau yang bekerja memakai mereka dengan otoritas dan hikmat-Mu sehingga semua kekudusan hidup dan mereka mempersiapkan semuanya untuk mengiring Engkau di minggu depannya yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan kami juga berdoa untuk di bulan ini nanti tanggal 29 Pak Saud dengan Ibu Olsia akan ulang tahun pernikahan 24. Kami sertai bahtera rumah tangga mereka, pagari bentengi dan tuntun mereka dalam damai dan kasih bahkan berkat ilahi yang Kau nyatakan dalam kehidupan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang tak lupa untuk Cilili maupun Michael. Cilili yang masalah mata, Engkau sudah bekerja dan Engkau terus pulihkan Cilili. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah oleh bilur-bilur bahkan melalui kuasa para medis yang dimana Engkau pakai menjadi sarana penyembuh pun bisa merupakan satu ucapan syukur yang dialami oleh Cilili karena pemulihan-Mu nyata dan kesembuhan itu terjadi. Bahkan Michael yang terus cuci darah, kami percaya bahwa tangan-Mu dan pertolongan-Mu, anugerah-Mu terhadap anak ini tidak pernah Engkau lepaskan. Kiranya dia mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, segala pengobatan dia pakai pun menjadi sarana penyembuh yang dimana Engkau nyatakan kuasa dan kesembuhan itu. Baik dari mujizat-Mu maupun melalui para medis. Haleluya. Kami percaya kehendak dan kuasa-Mu indah dan tepat pada waktunya bagi Michael Tuhan. Dan juga Tuhan kami serahkan segala sesuatu yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk Pak Yopi maupun Ibu Yani. Tuhan, Engkau yang sertai mereka, Engkau yang tuntun, Engkau yang berikan energi, kesehatan, kekuatan dalam kehidupan Pak Yopi maupun Ibu Yani. Sehingga mereka semua sehat selalu dan aman dalam pemeliharaan perlindungan-Mu. Demikian pun bagi rekan-rekan hamba Tuhan di tempat ini, baik Pak Saud, Bu Ade, Pak Nelson, hamba-Mu, terus Engkau berikan kepada kami kesehatan, kekuatan dalam mengiring dan melayani Engkau. Ketika kami letih, lesu, bahkan lemah, keadaan fisik kami bahkan berat, berbeban berat, kami tahu Engkau sumber kelegaan dan pertolongan, Engkau sumber kesehatan dan kesembuhan. Kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Tuntun sertai kami semua untuk mengiring dan melayani Engkau di tempat ini, maupun dimanapun kami berada. Kami percaya doa-doa yang kami naikkan dan kami panjatkan, Engkau Allah yang berkehendak dan Engkau jawab indah dan tepat pada waktunya seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala perkara dan segala jawaban doa-Mu yang sudah Engkau nyatakan melalui kuasa dan kasih karunia-Mu semata-mata. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mau kembali mengagungkan Tuhan. Kita mau katakan layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar namamu besar, namamu besar namamu besar, namamu besar termulia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini, dan kami bersyukur untuk berkat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengikuti perjamuan kudus, dan kami bersyukur boleh bersekutu dengan-Mu di tempat ini bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depannya. Kami taruh serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau Allah yang memimpin dan menyertai kami. Dan kami juga menyerahkan pulangnya kami dari tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan kiranya keselamatan kami hanya dapat dari-Mu Tuhan, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.